Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, saat ini saya sedang berada di lantai 2 proses pembangunan RBW binaan kami dengan ukuran 8 kali 12 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua besar menara yang kami buat pada RBW binaan kami dengan ukuran 8 kali 12 setinggi 3 lantai. Bapak Ibu yang saya hormati, jarak antara tiang RBW ini per 3 meter menggunakan besi 12 full sebanyak 8 batang. Semua tiang slope menggunakan besi 12 full sebanyak 8 batang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memperlihatkan besar menara yang kami buat pada RBW dengan ukuran 8 kali 12. Jarak antara tiang ini adalah 3 meter. Kemudian lebar bangunan adalah 4 meter. Jadi lebar menara kita itu adalah 3 kali 4, ya, 3 kali 4. Namun Bapak Ibu semua yang saya hormati, dua sisi di menara ini kita keluarkan coran plat, ya, setengah meter timur, kemudian dengan selatan. Itu kita keluarkan. Tujuannya adalah agar ketika kita melakukan pekerjaan di sekitar menara, itu kita merasa aman. Kalau kita menggunakan kayu, takutnya nanti kayunya lapuk, kemudian kita jatuh dan kita bisa celaka. Nah, pada bagian atas seperti ini. Untuk di lantai 2 sama, ya. Untuk di lantai 2 sama, pada bagian timur juga, ya. Pada bagian timur kita pasang setengah meter keliling seperti ini. Nanti kita plat pada bagian atas. Berarti ukuran menara ini kalau misalnya kita ukur dari dinding itu 3 kali 4. Tetapi kalau kita mengukur dari plat ini hanya 2,5, ya, 2,5 kali 3,5 seperti itu. Kalau kita mengukur dari slope yang ada di atas, ya, karena kita keluarkan setengah meter, ya, setengah meter juga pada bagian sana, maka menara ini hanya berukuran 2,5 kali 3,5 seperti itu. Tetapi kalau jarak antara dinding itu tetap 3 kali 4. Kemudian nanti pada bagian sana nanti kita akan beri sekat, ya, beri sekat, kemudian kita buat larnya nanti pada bagian sana. Kemudian ini kita tutup, ya, seperti itu. Untuk pengerjaan tata ruangnya nanti tetap saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua agar supaya para petani walet Indonesia bisa mengerjakan sendiri RBW-nya, ya, bisa mengerjakan sendiri RBW-nya, minimal bisa belajar, ya, tentang proses pembangunan RBW, kemudian tata ruang, ya, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kita lihat, ya, pada bagian menara seperti ini. Nah, kita pada bagian atas juga seperti ini. Nah, secara keseluruhan RBW ini modelnya seperti ini, ya. Nah, di sana kita melihat ada tukang yang sedang melakukan pengikatan besi tiang, ya, seperti itu. Nah, kebetulan beliau ini asalnya dari Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Kita impor, ya, masuk ke wilayah Basyang untuk melakukan pekerjaan RBW binaan kami ini.
Nah, beliau sudah sering ya nampak di channel YouTube kami karena sudah beberapa bangunan yang kami tangani, beliau yang mengerjakan. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi insya Allah nanti saya akan membuat lagi video lanjutan tentang bagaimana selanjutnya RBW ini ya. Setelah pemasangan papan sirip, nanti kita pasang klasibor pada bagian atas, kemudian kita susun pembesiannya. Nah, untuk pembesiannya kita akan perlihatkan secara langsung karena pembesian itu sangat penting ya, karena menyangkut masalah kekuatan bangunan, menyangkut masalah kekuatan bangunan. Jadi tidak boleh kita anggap sepele masalah pembesian. Lekukan besi itu kita harus perhatikan, harus terikat ya. Kalau tidak terikat pada bagian ujung juga nanti akan rawan ya. Kemudian kita menggunakan pembesian, kita sesuaikan dengan tinggi dan besarnya gedung ya. Kalau misalnya ketinggian 3 lantai, kita sesuaikan dengan kekuatan besi. Kenapa? Beban bangunan 3 lantai itu beda dengan 1 lantai. Kalau misalnya pembesian kita tidak maksimal pada tiang, maka tiangnya akan meletus ya, karena di situ ada beban yang ditanggung. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Terakhir saya perlihatkan ya pipa ventilasi yang kami gunakan ya. Jarak antara tiang belakang ini per 4 meter ya. Kita lihat menggunakan 10 pipa ventilasi ya, dengan ukuran 3 inci ya, seperti itu. Nah, pada bagian pipa ventilasi di dalam ini kita pasang rang, kemudian kita pasang besi enkel ya. Tujuannya agar pipa ini tidak terputar ya pada saat terpasang di dinding, kemudian kita ada pembenahan, pemasangan elbow, maka pipanya tidak bergoyang. Seperti itu. Itulah fungsinya besi enkel pada bagian dalam. Nah, untuk dinding berjarak 3 meter pada bagian samping ini menggunakan 8 pipa ventilasi per tiang. Kenapa pipa ventilasi kita buat banyak? Karena pipa ventilasi itu sangat penting, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pipa ventilasi itu menjaga sirkulasi udara agar tetap stabil di ruang inap. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang saya hormati, pipa ventilasi ini berfungsi untuk memberikan tekanan udara dari luar agar hawa panas yang berada di dalam ruang inap bisa terdorong keluar. Seperti itu. Nah, pada malam hari RBW itu mengeluarkan suhu panas ya, mengeluarkan suhu panas karena suhu panas itu tersimpan dalam pembesian, apalagi kalau RBW ini diplat, maka pada malam hari suhu panas itu akan keluar. Nah, tujuannya pipa ventilasi ini adalah menekan suhu pada bagian dalam agar selalu tergantikan. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian pada siang hari, dinding ini akan dipapar oleh matahari. Nah, walaupun di luar kita plaster, kita aci, kita cat, tetap resapan hawa panasnya ini akan meresap di dinding bagian dalam. Nah, ketika pipa ventilasi kita kurang, maka dalam sekejap suhu yang awalnya dingin di dalam ruang inap itu akan berubah menjadi panas. Kenapa? Karena udara itu menyimpan. Udara itu mengandung air dan air itu menyimpan ya suhu yang ada di sekelilingnya. Saya beri contoh kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati. Air suhu awalnya itu dingin.
Ketika dikasih masuk di dalam kulkas, maka dia akan beku. Ketika air itu dipanasi, maka dia akan mendidih. Karena memang air itu menyimpan, sama dengan udara. Kalau misalnya udara dingin terkontaminasi dengan hawa panas, maka hawa itu yang ada di dalam ruang inap akan berubah menjadi panas. Inilah fungsi dari pipa ventilasi ini, ya, menjaga suhu di dalam ruang inap tetap stabil. Karena suhu yang ada di dalam ruang inap adalah suhu normal untuk makhluk hidup. Kalau suhu di luar ruang inap stabil, maka suhu itulah yang akan masuk ke dalam ruang inap. Kalau pipa ventilasinya kita kurangi, maka sudah terjadi hawa panas yang ada di dalam. Oleh karena itu, makhluk burung walet itu dengan manusia tidak jauh beda, tetap sama ya, membutuhkan oksigen untuk hidup, membutuhkan hawa dingin. Nah, Tuhan sudah menciptakan suhu di luar gedung ini normal untuk bisa makhluk hidup. Karena di dalam ruang inap ini tertutup, maka suhu itu akan berubah jadi panas. Tetapi kalau ada pipa ventilasi seperti ini, maka suhu dari luar itu akan masuk dan menekan suhu yang ada di dalam ruang inap untuk keluar, sehingga terjaga sirkulasi udara. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk menjaga kelembapan di dalam ruang inap ini, nanti kita akan belikan baskom, ya, dengan estimasi 4x4 ruangan menggunakan baskom ya, 3 lusin, seperti itu. 4x4 3 lusin baskom. Jadi akan banyak nanti baskom yang kita gunakan di sini, kemudian kita isi dengan air untuk menjaga kelembaban. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.